Selamat siang, Prof. Agusti dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori, yaitu Resource Advantage Theory of Competition. Adapun pokok bahasan untuk presentasi pada saat ini, yang pertama akan dijelaskan mengenai asal-usul teori, paradigma dan prinsip-prinsip dasar teori tersebut, kemudian elemen-elemen utamanya, perspectizing dengan melihat dari para ahli di dalam artikel jurnal yang nanti saya akan sajikan, dan model penelitian yang digunakan, lalu yang terakhir adalah variabel dan indikator yang digunakan. Ya, yang pertama adalah asal-usul Resource Advantage Theory of Competition. Untuk Resource Advantage Theory of Competition, dikemukakan pertama kali oleh Han dan Morgan pada tahun 1995 dan muncul pertama kali di dalam sebuah jurnal, yaitu Journal of Marketing, dengan judul artikel The Comparative Advantage Theory of Competition. Resource Advantage Theory di sini merupakan sebuah teori umum kompetisi atau sebuah teori umum persaingan yang menunjukkan bahwa dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu terletak pada sumber daya organisasi dan bagaimana kita bisa menstrukturnya, mengemasnya, dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Dan akan lebih jelas dapat kita lihat dari skema Resource Advantage Theory of Competition berikut ini. Ya, jadi dari skema ini dapat kita lihat bahwa persaingan adalah ketidakseimbangan. Ya, mengapa persaingan dikatakan atau adalah ketidakseimbangan? Karena dalam persaingan ini ada proses berkelanjutan yang terdiri dari perjuangan secara terus-menerus di antara perusahaan sebagai upaya untuk mendapatkan keunggulan komparatif dalam sumber daya yang ada, yang dimiliki perusahaan, yang kemudian akan menghasilkan posisi keunggulan kompetitif di pasar, dan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan yang unggul di dalam perusahaan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan juga melakukan pembelajaran atau ada proses belajar. Perusahaan belajar melalui kompetisi setelah mereka mendapatkan feedback atau hasil umpan balik dari kinerja keuangan relatif yang mereka peroleh yang dapat memberikan sinyal mengenai posisi pasar yang relatif dan juga mengenai sumber daya yang relatif yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selain itu dapat juga kita lihat bahwa di dalam kompetisi ini, dalam proses kompetisi ini, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi, 5 faktor lingkungan yang mempengaruhi proses kompetisi tersebut. Yaitu yang pertama adalah sumber daya masyarakat di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, lembaga sosial. Lalu yang ketiga, bagaimana tindakan dari pesaing. Kemudian yang keempat, perilaku konsumen. Dan yang 5 adalah kebijakan publik. Dari proses tersebut akan menghasilkan 9 kemungkinan posisi kompetitif yang merupakan kombinasi dari nilai relatif sumber daya yang dihasilkan dan biaya sumber daya relatif. Nah, dari matriks ini dapat kita lihat bahwa kondisi paling ideal adalah sel yang ketiga. Ya, dapat kita lihat di sini perusahaan memiliki keunggulan komparatif sumber daya perusahaan yang menghasilkan nilai yang superior dan dengan biaya yang rendah.
Berikutnya akan dijelaskan premis dasar dari Resource Advantage Theory of Competition. Untuk premis yang pertama, jadi sini ada 9 premis. Untuk premis yang pertama adalah permintaan bersifat heterogen antar industri dan heterogen di dalam industri dan dinamis. Nah, bisa kita ketahui mengapa permintaan bersifat heterogen, karena di sini kita tahu bahwa pilihan dan selera konsumen terhadap suatu kelas produk itu bisa sangat beragam, sangat heterogen. Kemudian yang kedua, informasi konsumen bersifat tidak sempurna dan mahal. Mengapa dikatakan demikian? Konsumen memiliki informasi yang tidak sempurna mengenai produk yang sesuai dengan selera dan pilihan mereka. Dan bahkan untuk mendapatkan informasi tersebut, mereka membutuhkan biaya dan juga membutuhkan waktu, sehingga tidak murah. Kemudian yang ketiga, motivasi manusia adalah pencarian kepentingan pribadi yang terbatas. Ya, di sini dapat dikatakan bahwa manusia itu memang berupaya untuk mencari kepentingan atau meraih mengejar kepentingan pribadi mereka. Namun dibatasi dengan pertimbangan tentang apa yang benar, yang layak, etis, dan juga yang sesuai dengan moralitas. Yang keempat, tujuan perusahaan adalah mencapai kinerja keuangan yang superior atau yang unggul. Nah, di sini perusahaan memiliki harapan untuk mengejar tingkat kinerja keuangan yang lebih dari pesaingnya. Yang kelima, informasi perusahaan itu bersifat tidak sempurna dan mahal. Ya, oleh karena perusahaan tidak memiliki informasi yang sempurna, baik itu mengenai informasi mengenai pelanggannya dan juga pesaingnya. Kemudian yang keenam, sumber daya perusahaan adalah keuangan, fisik, hukum, manusia, organisasi, informasi, dan relasional. Nah, dari premis yang keenam dapat kita ketahui bahwa sumber daya dalam organisasi tidak hanya yang dalam bentuk berwujud saja, namun juga yang dalam bentuk tidak berwujud. Yang ketujuh, karakteristik sumber daya bersifat heterogen dan bergerak tidak sempurna. Mengapa sifat heterogen, mengapa dikatakan bahwa karakteristik sumber daya ini bersifat heterogen? Karena tiap-tiap perusahaan memiliki sumber daya yang unik dan tidak mudah untuk ditemui atau tidak mudah untuk diperoleh. Kemudian yang kedelapan, peran dari manajemen adalah mereka mengenali, memahami, menciptakan, memilih, mengimplementasikan, dan memodifikasi strategi. Jadi bagaimana kemampuan manajer untuk dapat mengenali dan memahami strategi, kemudian memilih strategi yang terbaik, kemudian menciptakan strategi baru, dan juga menerapkan atau mengolah strategi tersebut, serta melakukan penyesuaian strategi tersebut sepanjang waktu. Kemudian yang kesembilan, dinamika persaingan menimbulkan ketidakseimbangan dengan adanya inovasi endogen. Ya, berikutnya saya akan mencoba melihat perspectizing yang dilakukan oleh para ahli di dalam beberapa artikel jurnal, bagaimana para peneliti mengambil sudut pandang dari Research Advantage Theory of Competition. Yang pertama adalah artikel dari Feumin dan Heumin. Di sini mengenai dengan judul Can Customer Relationship Management Create Customer Agility and Superior Firms Performance. Nah, dalam rangka menghadapi kondisi bisnis yang selalu berubah dan untuk mencapai keunggulan di pasar, maka peneliti di sini menggunakan atau mengambil sudut pandang Customer Agility Capabilities. Customer Agility Capabilities yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini yaitu dengan bagaimana perusahaan dapat merasakan dan menanggapi perubahan permintaan pelanggan dengan lebih cepat, cerdik,
daripada apa yang dilakukan oleh pesaing dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lu, Liu, dan Song. Nah, dalam penelitian ini juga mengambil sudut pandang dari Resource Advantage Theory of Competition yang disampaikan bahwa karena lingkungan persaingan yang ketat di mana UKM beroperasi, jadi penelitian ini di UKM, untuk merespon permintaan pasar secara efektif itu perlu dilakukan integrasi sumber daya intraperusahaan sebagai kunci pertumbuhan dan daya saing. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengambil sudut pandang yang pertama adalah innovation capability dan yang kedua adalah market response capability. Karena dengan market response capability atau kemampuan merespon apa yang menjadi keinginan konsumen, itu dapat merepresentasikan kapabilitas dari sumber daya dalam organisasi. Dan dari kemampuan inovasi atau innovation capability itu merupakan kunci bagi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Agusti bersama dengan Hyong dan Listiana yang menggunakan perspektif Resource Advantage Theory of Competition. Sudut pandang dalam penelitian ini bahwa untuk menjadi inovatif dalam menghadapi dinamika pasar, perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya dalam inovasi. Dan kemampuan inovasi ini sebaiknya dibudidayakan dan tertanam secara internal dan juga harus memiliki kekuatan untuk beresonansi dalam menghasilkan nilai inovatif ke dalam benak konsumen. Innovation capability yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan nilai yang digaungkan dalam penggunaan teknologi dalam proses inovasi produk atau jasa yang disebut dengan Techno-Resonance Innovation Capability. Untuk artikel yang keempat, di sini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Small and Medium Tourism Accommodation Businesses. Nah, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa untuk menghadapi persaingan, perusahaan perlu terus-menerus mentransfer orientasi kewirausahaan dan merek ke dalam strategi praktis dengan terlibat dalam proses penciptaan pengetahuan untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Jadi artikel ini mengambil sudut pandang knowledge creation process untuk mendorong konversi pengetahuan internal perusahaan menjadi kegiatan operasional yang menciptakan nilai bisnis. Kemudian dalam artikel yang kelima, di sini berjudul Antecedents to Supply Chain Innovation. Dan dalam penelitian ini atau artikel ini mengambil sudut pandang supply chain innovation dengan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan inovasi dalam rantai pasokan, diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan juga berfungsi sebagai fasilitator keberlanjutan rantai pasokan. Dan inovasi yang dilakukan, supply chain innovation yang dilakukan adalah dalam new process, new production, new logistics, dan new support services. Berikutnya akan disajikan model penelitian dari masing-masing penelitian yang telah disajikan sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian dari Viewmeans dan Humins. Di sini melihat bagaimana pengaruh Customer Relationship Management Process terhadap Customer Agility Capabilities dan juga pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua adalah penelitian dari Lu, Liu, dan Song. Di sini melihat bagaimana innovation capability dan market response capability dapat mempengaruhi information technology applications, supply chain financing solution adoption, supply chain integration, dan kemudian akan mempengaruhi supply chain financing performance. Yang ketiga adalah penelitian dari Prof. Agusti Ferdinand bersama dengan Hyong dan Listiana
untuk melihat bagaimana pengaruh market orientation terhadap techno resonance innovation capability yang kemudian akan mempengaruhi product innovativeness dan juga marketing performance. Lalu yang keempat adalah model dari penelitian Sa dan Chai. Di sini melihat bagaimana pengaruh entrepreneurial orientation dan branding orientation terhadap knowledge creation process dan pengaruhnya terhadap performance. Lalu yang kelima adalah penelitian dari Kaba-Durmus yang melihat bagaimana pengaruh environmental factors terhadap supply chain innovation yang kemudian mempengaruhi superior performance. Kemudian di sini disajikan juga penjelasan variabel dan indikator yang digunakan untuk masing-masing penelitian. Ini untuk penelitian yang pertama, ada beberapa variabel. Kemudian penelitian yang kedua, ada innovation capability, market response capability, supply chain financing solution adoption, supply chain financing performance, supply chain integration, dan information technology application. Kemudian penelitian yang ketiga, ada market orientation, techno resonance innovation capability, dan product innovativeness, dan juga marketing performance. Penelitian yang keempat, entrepreneurial orientation, brand orientation, knowledge creation process, dan performance. Dan untuk penelitian yang kelima, ada environmental factors dan supply chain innovation. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Agusti Ferdinand yang telah memberikan bimbingan kepada kami dalam program Doktor Ilmu Ekonomi Undip di ilmu manajemen, khususnya di manajemen pemasaran. Terima kasih, selamat siang.